warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PHK. Nah, kali ini eksklusif banget tentang podcast hukum keluarga. Sebentar, sebelum masuk ke narasumber, saya ini agak ngeganjal sama judulnya PHK. Itu kayak kalau didengar-dengar itu serem ya. Yang bikin tim kreatif ini siapa ya? Siapa? Ayo. Aku Mas Firman, keren banget sih. Bikinnya PHK gitu kayak lo di PHK gitu. Kan berarti artinya kamu dipecat, Mas. Kenapa ada pikiran kayak gitu kan? Apa nggak ada yang lebih serem lagi kayak gitu lah. Ya, boleh sih, tapi bolehlah dipakai kayak nyenggol tim sebelah juga sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, sebelum masuk ke podcast kita untuk ke narasumber, perkenalkan nama saya Cindy Mayatus Sulhi, saya dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Saya semester 4. Nah, di sini kali ini akan ada narasumber yang mungkin kemarin itu agak lumayan susah ya Mbak Rahma ya. Kita selaku yang kemarin nembusi ke mereka ini ada masalah dikit gitu. Karena mereka ini waktu saya chat, Kak bisa nggak ya kalau misalnya minggu depan ini aku bakalan ada podcast. Nah, untuk narasumbernya ini mungkin dari BPH dulu, dari ketua atau dari wakilnya. Mereka langsung kayak dengan jawabnya, iya langsung wakilnya aja. Tuh, kan mereka jatuhnya kayak apakah mereka kesini ini datanya nggak ikhlas? Mereka datanya kesini ini, ya udahlah, malas-malasan nanti jangan-jangan pertanyaannya ini nanti gimana ya? Nah, oke, mari kita sambut narasumber kita, Kak Ica dan Kak Marsha. Halo, oke, selamat malam. Selamat malam Kak Cindy. Iya, malam ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, nggak ada alasan apa kemarin tuh PKL atau magang ya? Oh masih kemarin? PPL. Oh PPL ya. Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Tapi kenapa sih kemarin tuh alasannya Mbak Marsha nih terutama sangat susah banget ya Kak ya? Ya, itu memang kayak mereka dia enggak. Ya. Ya gitulah. Gimana? Kenapa ini? Sibuk Kak. Gitu. Sibuk. Iya. Tapi kan udah selesai magangnya, kan PPL-nya. Ada tugas after magangnya gitu. Iya, emang ada laporannya ya. Ada laporan. Terus kalau ngomong-ngomong nih belum kenalan nih, mungkin dari Kak Ica dulu silakan kenalan. Kenalannya itu apa aja? Ya tinggal nama, mahasiswa semester berapa, terus penjabat di sini dari BPH mungkin ya. Kalau misalnya BPH sebagai apa gitu aja. Oke. Selamat malam teman-teman, perkenalkan aku Nihatus Walihah, biasa dipanggil Ica. Teman-teman biasa manggil aku Ica sih. Okay. Terus aku dari semester 6. Oh. Terus saya di sini di BPH, selaku ketua Himaprodhi Hukum Keluarga Islam. Wow, keren ya. Kali ini ketua Himaprodhi kita menjabat sebagai perempuan lagi karena sebelum 2 periode sebelumnya ya Kak ya. Itu juga perempuan, terus yang periode sebelumnya ini Kak Derajat. Mungkin Kak Derajat juga bisa nih nanti kita undang, nantilah kita komunikasi lagi. Oke, selanjutnya ini ada Kak Marsha, silakan Kak. Oke, halo, perkenalkan nama aku Marsha. Marsha Naratul Aisy lebih lengkapnya. Aku dari mahasiswa semester 6. Aku di BPH ini sebagai bendahara umum. Ya, oke. Dia membersamai saya. Oke. Oh, bentar. Ngomong-ngomong Kak Marsha ini bendahara udah 2 periode ya? Atau 3 periode sebelumnya? 2. Oh, 2 periode. Oh iya sih, awal-awal sempat berarti 3 periode Himaprodhi. Iya. Ini juga ya? Oh, berarti ini senior, tertua. Nah, ampun deh suhu ya. Oke, nah kita masuk nih ke pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari Instagram juga, terus selalu ada kita basa-basi kita dari tim kreatif juga bikin untuk pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ini berapa sih organisasi yang diikuti? Mungkin dari Kak Ica dulu. Marsha dulu gak sih? Oh ya udah deh, boleh dari bawahan dulu kali ya. Oke, kalau aku sendiri tuh ikutnya ada 2. Yang pertama itu ya Himaprodhi ini, sama yang kedua itu Forsda, kayak forum mahasiswa daerah gitu. Nah, kalau Forsda ini aku juga alhamdulillahnya 2 periode. Oh, sampai ini masih sekarang udah demit. Oh, oke. Tapi sebelumnya menjabat sebagai apa itu? Di Forsda itu staf ahli. Staf ahli itu gimana?
staf ahli itu kayak kan ada susunannya tuh ketua divisi terus wakil. Nah, staf ahli itu di bawah ketua divisinya gitu. Oh, oke. Jadi kayak semacam anggota tapi nggak anggota gitu. Ya, anggota yang lebih gimana ya, kayak senior gitu lah. Oh, senior. Kenapa sih nyinggung senior ini kenapa ya? Ada apa gitu ya? Ada apa dengan senior ya? Iya. Mungkin dari Kak Ica, apa Kak? Ini kayaknya bentar ya. Kalau Kak Ica ini emang kelihatannya itu public speaking-nya bagus, guys. Iya. Nah, mungkin ya alhamdulillah. Ini kan termasuk pujian, Kak. Nah, mungkin dari Kak Ica ini juga kayaknya banyak sekali organisasi yang diampu. Berapa sih, Kak? Untuk organisasi untuk kuliah ya? Iya, kuliah itu ya Hima Prodi. Ini ya keluarga Islam. Kemudian lebih ke UKM sih kalau ikut organisasi gitu. Ya apa? Kalau bisa di-spill gitu. Gak usah lah ya, ada 4. Ada 4 UKM yang saya ikuti. Aduh, agak salah satunya lebay tadi kan, banget ya. Iya, salah satunya tadi kalau Mbak Cindy bilang public speaking-nya bagus. Iya. Nah, public speaking-nya bagus, saya belajar di Winsa Public Speaking. Oh, ada. Oh, baru tahu. Wow. Mungkin nanti bolehlah di-share ke saya juga. Saya juga mau memperbaiki public speaking saya. Kan kagak campur-campur bahasa Jawanya itu loh. Iya. Aduh, iya kan? Nah. Iya. Oke, pertanyaan single lanjutan ya. Ini karena ada kan beberapa untuk mungkin dari Kak Marsha ini ada 2. Terus dari Kak Ica ini ada 4 organisasi. Nah, pernah merasa nggak sih kayak organisasi ini itu ngebebani aku banget gitu. Apalagi kita kan juga bukan fokus pada UKM atau organisasi aja kan. Jadi kita kan fokus kepada tugas kita gitu. Terus apalagi nanti mungkin ada dosen yang kenal sama kita, jadinya kita harus ya dititipin gitulah, tahu sendirilah kayak biasanya. Tuh kan Kak Ica ngiyain. Berarti ada yang terbebani nih. Gimana Kak? Kalau kita bicara tentang terbebani atau apa ya, istilahnya lelah ya, pasti ada. Oke. Jawabannya pasti ada. Nah, itu tergantung sama pribadi masing-masing sebenarnya. Bagaimana kita cara memanage waktu dari organisasi satu sama lainnya gitu. Kalau aku sih gitu ya. Iya. Terus kalau pernah nangis, pernah lelah gitu pasti ada. Gitu. Oke, pernah nangis ya ternyata. Pernah. Aku juga pernah kok, Kak. Tenang aja. Itu sebuah hal yang normal sih kayaknya ya. Oke. Untuk Kak Marsha sendiri gimana? Aku sih kalau lelah sih ada ya pastinya, apalagi termasuk 2 organisasi besar kan ya. Terus habis itu kalau terbebani sih enggak ya, karena kita dari awal kan memang memilih buat join, berarti kita udah tahu kan konsekuensi di dalamnya tuh kayak gimana. Jadi ya harus menjalaninya dengan penuh semangat. Oke. Boleh, bagus sih jawabannya. Tapi saya kalau misalnya aku mau sharing dikit juga nih, walaupun saya juga bukan narasumber ya, tapi boleh dong saya nge-spill dikit ya Kak ya. Tim kreatif boleh dong ya. Oke. Nah, kalau saya itu juga dulu sempat, karena saya itu mikirnya karena organisasi saya kan emang dulu masih kecil ya. Jadi saya itu non kritik banget. Jadi kalau misalnya saya dikritik, ya karena saya emang sebelumnya saya emang keras kepala dan gak bisa dikritik gitu loh ya. Tahu sendiri lah yang masalah yang kemarin itu loh Kak. Nah, jadi waktu ketika dikritik itu jadinya ya Allah, apa emang bodoh sekali ya saya ini atau apalah, saya harus berhenti dari ini, tapi enggak, akhirnya ada support system saya gitu loh. Jadi penting juga nih. Oke. Bagus sih. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Tapi bisa dihitung ketiga sih, karena yang pertama tadi kan aku ngesinggung kecil. Kecil doang gitu ya. Boleh. Ini saya nyontek dikit ya dari HP. Nanti bisa lah minggu depan kita kasih cue card gitu loh. Biar lebih bagus lah. Masa saya pakai HP kan ya kan. Oke. Bagaimana Hima Prodi ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosennya untuk mencapai tujuan akademik dan non akademik? Mungkin kalau misalnya dari HKI mungkin lebih banyaknya akademik ya. Gimana Kak? Mungkin ada salah satu, mungkin gantian dulu kali ya. Ini pertanyaan untuk Kak Ica dulu. Kak Marsha juga nggak apa-apa dulu. Iya nggak apa-apa, Kak Ica dulu aja. Kan tadi udah Kak Marsha. Oke. Kebetulan ya, bulan berapa kemarin ya? 1 bulan atau beberapa minggu yang lalu itu sempat dibahas sama Pak Holil juga. Di sana ada perkumpulan mahasiswa HKI, kemudian Prodi HKI juga, terus ada Kaprodi, kemudian Sekprodi itu membahas
juga dosen-dosen HKI ya. Itu membahas tentang pengembangan akademik dan non akademik. Nah, di sini teman-teman ini kelas balik ya ke Oke, program boleh, kerja boleh. yang ada di ini ya Hima Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, boleh. Nah, di sini itu ada program kerja yang namanya HKI mengaji dan HKI mengkaji. Oke. Nah, di sini tuh untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mungkin cenderung kepada akademik ataupun non akademiknya itu penelitian. Jadi mahasiswa ini yang memiliki penelitian nanti akan istilahnya difasilitasi lewat HKI pengkaji tadi. Lewat namanya diseminasi HKI. Gitu. Oke. Jadi selama pemrosesan itu teman-teman nanti akan didampingi oleh para dosen dan juga Pak Khalil sendiri sebagai Kaprodi. Oke, iya. Oke. Kalau misalnya ini penelitiannya dari mahasiswa ya ini ya. Kalau misalnya mahasiswa collab dengan dosennya gitu bisa ya berarti? Bisa banget. Bisa. Masuknya di HKI mengkaji. Kalau misalnya HKI mengaji tadi sempat dengar kayak HKI mengaji gitu, itu apa? Ya. Jawab Mbak Marsha atau saya nih? Boleh dari ke Mbak Marsha coba. HKI mengaji. Iya. HKI mengaji itu memang salah satu program yang ada di Hima Prodi. Dia itu basicnya untuk mengkaji kitab-kitab yang dipandu oleh Pak Khalil. Gitu. Jadi kita mengkaji kitab-kitab yang tentang hukum keluarga, kayak kita bahas talak, kita bahas tentang kayak kewajiban suami istri kayak gitu. Oke. Berarti masuknya ke HKI mengkaji ya kalau misalnya penelitian kayak gitu. Oke, bagus sih kayak gitu. Ya kemarin sempat didampingi oleh moderator juga ya. Mbak Cindy juga moderator ya. Alhamdulillah. Saya pura-pura nggak tahu aja. Padahal kayak ya udahlah ya. Ya gitu ini ya. Teman-teman kalau mau tahu ini Mbak Cindy udah menemani HKI mengaji selama 1 periode ya. 1 periode ini lanjut sih mereka. Tapi ini kalau misalnya tahun ini sih kayaknya cuma ngejaga aja. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya Pak Khalil memberatkan kepada saya ya, mau gimana lagi? Ridhonya kan kepada gimana ya, orang tua kedua kita kan adalah dosen kalau sekarang itu. Jadilah manut lah sama Pak Khalil, Bapak, ya kan? Aduh, takut nih ya. Oke. Masuk pertanyaan yang akan terakhir tapi nggak terakhir banget. Ini, apa macam strategi yang dapat digunakan oleh Hima Prodi HKI ini untuk meningkatkan keterlibatan alumni dalam kegiatan prodi serta memastikan bahwa alumni ini terus terhubung silaturahimnya dengan kita? Gimana Kak? Dengan kita ini hukum keluarga Islam ya, prodi hukum keluarga Islam atau alumni dengan Hima Prodi kita gitu. Maksudnya kayak demisnya itu gabung dengan kita, terus biar kan ada kadang itu kalau alumni itu ya udahlah kalau udah lulus ya sudah gitu loh. Nah, gimana caranya biar kita itu tetap terjalin terus gitu hubungannya? Biar gak hilang gitu ya. Iya betul. Masih ada hubungan kekeluargaannya gitu. Apalagi nama kita kan hukum keluarga Islam gitu ya. Keluarga ya. Iya. Boleh Kak Marsha coba sekarang. Oke, jadi aku mau jawab ya. Di Hima Prodi ini kalau misal kita ada kegiatan, kita tuh selalu ngelibatin alumni. Gimana sih cara kita ngelibatin alumni? Nah, jadi kita itu mengundang mereka. Ya, menghormatilah mereka juga demisioner kita. Jadi kita biar nggak putus silaturahmi, kita undang dulu mereka gitu. Terus kalau misalnya kita butuh aspirasi gitu, kita juga minta kayak saran atau kritik gitu ke mereka gitu. Terus kalau misalnya yang paling besarnya ini keterlibatan alumni itu di kita kan ada yang namanya PAMP nih, pengenalan akademik kayak OSJUR gitu kan. Oke. Ini kalau misalnya di luar itu mungkin makrab kali ya namanya. Prodi gitu kan. Nah di PAMP ini sebagian besar untuk narasumbernya itu kita ngambilnya itu dari alumni yang mereka yang sekiranya itu memang cocok dengan materinya kayak misal kita kan ada materi yang kayak keorganisasian gitu, nah kita ambil demisioner kayak gitu. Oke. Jadi PAMP ini mungkin salah satu
Iya, wadahnya biar saya juga kemarin itu sempet kayak nggak kenal ini siapa gitu, tapi akhirnya kayak akhirnya kita kenalan apa Sarasehan. Sarasehan iya. itu juga termasuk kali ya. Iya. Itu kan masuknya ke PAMP. Boleh Iya, sih. jadi Sarasen Iya. jadi Sarasen itu kayak kita mengundang teman-teman demisioner untuk gabung sama kita. Nah, itu kita perkenalan dengan khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam pas PAMP, terus sama Hima-Prodi Hukum Keluarga Islam gitu. Oke. Bentar, tadi ada kesinggungan kayak ngomong kalau misalnya tanya-tanya tentang Hima-Prodi, masalah kayak ada konflik gitu berarti tanyanya ke Demis bisa ya? Konflik dan Maksudnya kayak kita lagi bingung nih, PAMP kita mau ngadain sistem SCOC gitu kan ya, apa SCOC atau gimana tuh ya nyebutnya. Nah, itu mungkin bisa ya? Ini ya, lebih ke meminta arahan sih sebenarnya Mbak Cindy. Oh iya, minta arahan. Dan kita nggak terlalu resmi juga, kita bisa kayak ngajak ngopi juga gitu. Dan banyak teman-teman dari demisioner itu ngajak kita sih sebenarnya. Ngopi lah gitu. Kita sharing-sharing lah Ya. gitu. Berarti Yang sering ngopi tuh sebenarnya waktu saya itu oke Mas Vicky Iya. ya gitu. Boleh nih tepuk tangan. apa ya kemarin majelis kopi. Majelis kopi, MK Majelis Kopi. Itu apa itu? Maksudnya ada proker di Hima-Prodi? Enggak, Vicky tuh ngadain sendiri. Oh, dia bikin proker sendiri. Saya. Iya ya, karena Ada di belakang layar tepuk tangan. Nah, iya ya. Ngomong-ngomong, Bobi ini kayaknya nggak ada proker. Boleh lah itu Kak, dibikinkan proker untuk dia boleh sendiri. banget. Kan kasihan ya dia. Oke, berarti pertimbangan saran dari demisioner ini juga masuk dalam, maksudnya berkecimpung juga dalam Hima-Prodi juga Mas Ihan ya. Oke. Last but not least, ini pertanyaan terakhir yang mungkin ada tanggapan ya. Ini bukan pertanyaan, tapi lebih ke tanggapan. Tanggapan narasumber ini terhadap mahasiswa kupu-kupu gitu. Nah, bentar ya. Soalnya kan untuk masuk ke lulusan apa yang itu wisuda itu kan masuknya menggunakan ada poin-poin organisasi. Soalnya setahu saya kemarin itu siapa itu Mas Derajat itu pernah nge-spill di story-nya itu tentang kalau misalnya SK Hima itu dimasukkan itu nambah poin. Atau SK Dema, Sema itu kan juga nambah poin. Gimana nih tanggapan untuk mahasiswa yang kupu-kupu kayak gitu, gimana? Sebenarnya kita tidak sepenuhnya menyalahkan teman-teman yang tidak mengikuti organisasi ya. Karena setiap orang itu punya pilihan sendiri-sendiri. Mau dia jadi mahasiswa kupu-kupu, mau dia jadi mahasiswa kura-kura, ya, kayak kita lah. Gitu. Oh, wow ya, kura-kura. Kita ini kura-kura. Ya, kura-kura pulang maghrib gitu. Atau pulang isya baru pulang gitu. Juga ya. Apa gunung-gunung? Kuliah nangis, kuliah Boleh kuliah nangis. Kayaknya termasuk saya sih. Ada ya ternyata ya. Oke, boleh dilanjut gimana? Oke. Kayak gitu sebenarnya pilihan masing-masing, dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang mahasiswa kura-kura ini juga pengalaman belajarnya lebih beragam daripada kita, gitu gak sih? Oh iya. Kalau Mbak Sidi gimana Maya? Mungkin kalau mereka kan kelihatannya nggak ikut organisasi dalam kampus. Nah benar. Tapi kan mereka ikut organisasi di luar. Tapi setahu saya ini ada seminar itu juga masuk poin nggak sih? Boleh, iya masuk. Iya, mungkin bisa aja untuk teman-teman ini yang nggak ikut organisasi bisanya masuk ke seminar nasional gitu bisa. HKI Mengaji dan Mengkaji juga ada sertifikatnya guys. Boleh nih. Nanti ada proker webinar, seminar juga ya Kak Marsha tadi itu udah disebut juga. Untuk Kak Marsha ini gimana? Kalau dari aku sendiri ya untuk kupu-kupu itu ya mungkin memang target dari awal mereka itu lebih ke fokus ke akademik ya gitu. Jadi yang organisasinya mereka itu kurang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka itu misal soft skill kan kita bisa belajar dari mana aja kan. Nah, benar. Iya, benar sih. Dari webinar kayak gitu juga. Jadi
ya ada plus minusnya lah pasti. Iya, pasti ada Oke. dampak negatif ataupun dampak Iya. positifnya. Gitu. Tapi kan kalau dilihat dari sini narasumber kita ini termasuk mahasiswa apa nih? Kura-kura, kunang-kunang, apa kupu-kupu, apa-apa? Lebih kunang-kunang sih sebenarnya. Kunang-kunang. Kenapa berarti apa nggak ikhlas apa yang dilakukan selama ini gitu? Enggak sih, pasti manusia tuh ada capeknya. Iya, ada balik lelahnya. lagi yang kayak pertanyaan awal tadi Benar, sih. kayak gitu. Kuliah nangis pasti ada. Oke. Gitu, tahapannya. Terus terkait dengan kura-kura tadi. Kura-kura juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman itu untuk tidak sukses ke depannya. Bahkan Oh, teman-teman iya banyak sih, juga iya, kok iya, yang iya. sukses gitu. Iya, oke. Kalau Kak Marsha sendiri pribadinya termasuk mahasiswa apa ini? Aku lebih ke kuliah turu sih. Oh, Apa ya kuliah turu, Apa ya? kita bikin ya. Apa guru-guru? Kutu-kutu. Karena ya kayak Kutu-kutu. ya coba. kalau habis kelas ya pulang terus tidur, tapi kalau ada rapat ya ikut rapat gitu. Oh, oke. Nanti saya singgung kecil banget ya. Waktu saya ngundang itu juga alasannya kayak gitu. Mending saya tidur, Sin. Iya, Saya juga mending saya tidur aja. Kan saya langsung bingung siapa lagi nih. Masalahnya Kak Ica ini kalau misalnya sendirian dia juga nggak mau. Kalau misalnya sama Kak Vicky ini kan juga masih kurang nyambung ya karena periodenya kurang gitu loh. Ya tapi kalau Kak Vicky juga nyambung sih seharusnya ya karena Wakilnya iya ya. saya bisa Agak lah nyinggung itu sebenarnya. ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari question box ya. Boleh dong, harus dijawab karena kayak nanti kasihan teman-teman udah terlanjur bertanya nggak dijawab. Tapi ini kita kita saring dulu pertanyaannya mana yang cocok. Nah, ini udah dari tim kreatif udah kita saring dulu. Ini ada pertanyaannya. Tips biar gak males ngejalanin proker dong Kak, gimana? Ini untuk pertanyaan pribadi atau seluruh Himaprodi? Gimana ya, pribadi atau seluruh Himaprodi ini teman-teman kreatif ini? Pribadi ya, bolehlah pribadi. Masih dulu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, biar nggak males itu kita lihat dulu proker kita gitu. Misal kalau aku dulu kan di PSDM itu prokerku bikin PDH ini ya. Oh, oke. Walaupun dihujat kayaknya kayak luntur ini. Tapi iya guys, dia iya beda ini ya. ya. Kalau misalnya kita deket itu beda banget ternyata. tuh. Ini orangnya kita lebih dekat. Tapi Dia nggak mau disalahin coba. tapi lebih mula sih, Mar. Iya, deh. Iya, bula Bulannya. itu bahasa apa ya, Say? Oke, lanjut Kak Marsha. Dari aku sendiri sih lebih ke ini. Komitmen kita ya, sebelum masuk kan kita udah wawancara dulu kan, udah diminta komitmen juga, terus kita waktu pelantikan kan juga udah dilantik sama Wadik 3 kan dari Pak Oke. Mahyar sendiri. Ya lebih ke tanggung jawab kita sih. Kita udah dikasih amanah, udah dipercaya, masa nggak tanggung jawab kan? Nah kayak gitu aja sih kalau aku. Oke, mungkin dari Kak Marsha sendiri. Pribadinya gimana? Kak Marsha. Oh, iya, Kak Ica. Maaf ya Kak Ica. Agak konsen. Agak bingung. Jam ini. berapa Namanya ini kok? Agak aneh ya, Nica terus panggilannya Ica. Iya. Panggil aja Nika. Niha. Iya. Boleh. Untuk tips tidak apa tadi? Malas. Iya, dia biar tips tidak males untuk ngejalanin proker. Apalagi proker kita kan juga banyak ya. PSDM, Iya. Medcom gitu yang banyak. Saya nggak nyinggung proker saya loh ya. Tapi kan kakak ini prokernya ini proker apa ya? Ini podcast Medcom ya. Medcom. Wow, Tepuk Medcom. tangan buat Medcom. Oke. Sebenarnya kayak gini tuh apa ya? Bener kata yang Marsha, terkait dengan komitmen. Kita harus punya komitmen dari awal. Ya harusnya tetap pada teguh pendirian kita. Terus juga pastinya teman-teman juga ada timeline ya. Tiap proker itu. Oh, oke, ya ada. Nah, itu dipasin. Waktunya bulan ini itu apa sih gitu. Nanti dibicarain gitu, dirapatin gitu. Bentar, ngomong-ngomong soal korek enggak dong. Bentar. Kalau misalnya bahas kayak gini, apa ya, biar nggak males itu, berarti penting nggak sih support system? Ya. Ya kan? Penting nggak support system? Apalagi kakak-kakak ini lumayan tua gitu kan ya. Semester 6 gitu loh ya. Semester 6 kan ya. Masih imut-imut kan?
Maaf ya, emang agak batuk kok, serius agak batuk emang. Gimana nih? Penting nggak sih support system itu? Gitu. Terkait dengan support system penting banget, penting ya? Penting banget. ya, berarti bentar. Mengakui dua-duanya penting. Ada nggak sekarang? Ada tambah Marsha. Ada. Oh iya benar sih. Iya. Ya support Bentar. Kalau misalnya orang tua itu bukan menurut saya bukan support system, tapi lebih ke pressure ya. Karena kita itu kan kayak ada tuntutan untuk ya kita harus kuliah terus dong, kan kita dibayarin mereka. ini Itu bukan termasuk support system sih. saya agak bernafas panjang ini. Ada nggak sih kira-kira? Aduh, kok pertanyaannya berat banget. Mungkin Mbak Intan bisa dijawab duluan ya. Bawa saja deh. Apa saya aja ya guys? Boleh nggak Coba sih? moderatornya Jangan dong. Kita kan ini ke narasumber, kan kita kepo-keponya lagi ke narasumber nih. Aduh, agak berat ini ya. Aduh, minum dulu lah ya. Boleh, silakan diminum. Ngomong-ngomong soal support system, teman-teman ini kalau setahu saya kalau dari Hima Prodi ini juga lumayan banyak gandengannya gitu ya. Mereka ini kayaknya udah pada nggak single nggak sih? Kalau dari tim kreatif ini, saya masih nggak tahu mungkin dari anak-anak barunya. Kalau misalnya dari yang tertua ada, dari Mas Vicky ini di sini juga ada wabubnya guys, manajernya Mbak Ica ini ada, datang dia. Ada juga support systemnya. Kita kepo ini, bupatinya sendiri. Aduh, jangan tanya. Boleh nggak sih kalau saya ambil gitu kan? Ada nggak sih? Nggak ada. Apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi harusnya penting ya. Tapi adanya support system ini kan mungkin bukan cuma pacar ya, tanda kutip bukan soulmate doang, tapi kan kayak bisa temen gitu. Ngaruh nggak mereka ini? Ngaruh banget sih kalau temen. Ngaruh banget. Berarti kalau misalnya mereka keadaannya sedih, juga ikutan sedih. Lebih ngasih apa ya? Nasehat sih. Aku ada beberapa temen itu ya saling support lah sampai sekarang gitu. Oke, bagus sih. Iya sih, emang temen sih sejauh ini. Tapi kalau saya ya emang balik lagi. Karena saya emang udah punya ya Kak ya. Aduh, enggak dong. Jadi sepil. Ya, saya nggak HTS ya Kak, tolong ya. Sakit hati sekali saya ini diomongin HTS. HTS terus second choice. Enggak, apaan sih, bukan ya, gila ya Anda nih. Bukan, saya emang sudah fix kok, insya Allah ya. Minggu depan kalau nggak hujan. Alhamdulillah. Oke, sudah masuk ke penghujung acara, waktunya kita berpisah. Tapi sebelum itu terima kasih untuk Kak Ica dan Kak Marsha, walaupun datangnya emang kayak setengah-setengah gitu ya, agak kepaksa ya, Say. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita jangan dong Kak, jangan agak gitu. dipaksa sama moderator ya. Iya, benar. Iya. Tapi akhirnya kita kan bisa sharing untuk ke saya juga, dari teman-teman juga gitu kan. Akhirnya kita juga bisa menebarkan ilmu yang manfaat, walaupun nggak manfaat banget, tapi akhirnya ada pengalaman yang kita bisa saring untuk nanti kehidupan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat PHK yang udah menonton. Jangan lupa untuk selalu like dan komen untuk kita lihat narasumber selanjutnya itu siapa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk minggu depan. Bye.